Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa. Tetap semangat untuk kita semua, terutama untuk teman-teman mahasiswa baru dalam menyelesaikan tugas-tugas yang telah diberikan kakak-kakak panitia. Oke, langsung aja. Jadi di sini saya akan menyampaikan salah satu tugas untuk meresum materi-materi yang telah disampaikan oleh narasumber di PPAK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2021. Resum di hari yang pertama dimulai dari materi tentang wawasan akademik yang disampaikan oleh Profesor Dr. Ungi Sumbulamah MAG. Beliau menyampaikan bahwa di UIN Maulana Malik Ibrahim ini terdiri dari 7 fakultas. Yang pertama ada Fakultas Psikologi, kemudian ada Humaniora, Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi, Fakultas Saintek, Fakultas Tarbiyah, dan Fakultas Kedokteran. Kini UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sedang berada di tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sedang memperbanyak event-event internasional, mahasiswa abroad, dan program studi internasional, dan lain-lain. Upaya internasionalisasi dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Mahasiswa diwajibkan untuk riset dan mempublish jurnal nasional maupun internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. UIN Malang memadukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Al-Jami'ah selama 1 tahun. UIN Malang juga memiliki beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswanya, seperti lembaga bahasa, di mana di dalamnya ada pengembangan bahasa Inggris, bahasa Arab, dan juga ada bahasa Mandarin. Kemudian ada juga rumah moderasi agama yang membentuk mahasiswa-mahasiswa UIN Malang menjadi pemuda moderat, cinta bangsa, dan peduli terhadap bangsa Indonesia. Dan juga ada perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal dan karya ilmiah. Kemudian Profesor Dr. Ungi Sumbulamah juga menyampaikan bahwasanya kuliah di UIN Malang berlangsung kurang lebih selama 8 semester dengan 150 hingga 160 SKS yang harus diselesaikan oleh tiap-tiap mahasiswanya. Kemudian ada juga nanti riset-riset, PKL atau KKN, ujian komprehensif, skripsi, dan lain-lain. Kemudian mata kuliah di UIN Malang ini dijadikan sebagai pengembangan kepribadian yang merupakan ciri khas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Mata perkuliahan sendiri terdiri dari mata kuliah dasar, agama, bahasa, dan filsafat, dengan mata kuliah fakultas yang membedakan antar fakultas dan mata kuliah program studi yang membedakan antar program studi. Kemudian pada tahun 2021 pembelajaran dilakukan secara daring melalui platform Zoom, Google Meet, e-learning, dan lain-lain. Kemudian beliau menyampaikan untuk sistem siakap mahasiswa baru semester 1 sudah dipaketkan dari pihak kampus. Sedangkan mulai dari semester 2 sampai seterusnya, mahasiswa harus mengambil siakat secara mandiri dengan berkonsultasi dengan DPA atau dosen penasihat akademik. Selanjutnya, beliau menyampaikan perkuliahan pada tahun ini akan dimulai pada tanggal 6 September hingga Desember 2021 nanti, yang melalui pasti di dalamnya ada UTS dan UAS. Setelah UAS, mahasiswa akan mendapatkan KHS atau kartu hasil studi, di mana di sana tertera IPK. Nah, IPK ini akan berpengaruh terhadap SKS yang ada,
semakin kecil IPK yang kita peroleh, maka akan semakin sedikit SKS yang dapat diambil oleh mahasiswa. Sedangkan apabila IPK kita besar, maka juga akan semakin besar pula SKS yang dapat kita ambil. Kemudian di akhir materinya, beliau berpesan kepada mahasiswa UIN Malang untuk aktif dan dapat menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Tidak hanya berprestasi akademik, namun mahasiswa UIN Malang diharapkan punya pengalaman organisasi intra maupun ekstra. Kemudian masuk ke materi kedua, yakni dari Dr. Haji Ahmad Fathah Yasin, Magister Agama. Beliau mengatakan bahwa kita adalah the best human material. Mahasiswa baru harus mengupayakan diri, baik secara mental dan spiritual, dalam mengikuti kuliah di UIN Malang. Kemudian beliau juga menjelaskan bahwa orang yang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator, yaitu yang pertama, berpikir ilmiah. Mahasiswa baru harus melandasi pikiran dengan pengetahuan umum dan agama. Kemudian indikator yang kedua adalah berperilaku islami dengan cara tampil dengan style khas UIN Malang, yakni berpakaian islami dan tidak berambut gondrong, serta berbicara sopan dan sebagainya. Kemudian indikator ketiga yang melandasi orang memiliki mental spiritual adalah menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil dalam bermasyarakat. Selanjutnya beliau menjelaskan mengenai UKM. UKM adalah wadah untuk memenuhi bakat dan minat mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Selanjutnya, jika akan lulus, mahasiswa dituntut untuk mengumpulkan SKKM atau Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa yang akan dituangkan di SKPI atau Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Hal ini didapat dari kegiatan non-akademik dengan skor minimal 250 poin. Beliau juga berpesan agar mahasiswa jangan sekedar kuliah lalu pulang, namun jadilah mahasiswa yang juga aktif dalam berorganisasi. Kampus menyediakan beasiswa berupa prestasi akademik maupun prestasi-prestasi non-akademik. Selanjutnya, beliau menyampaikan apabila mahasiswa-mahasiswa itu memiliki aspirasi yang ingin disampaikan, maka bisa menyampaikan melalui SEMA, DEMA, HMPS atau HMJ. Selanjutnya, lulusan UIN Malang tidak hanya sekedar menjadi ustadz atau ahli agama, tetapi juga bisa menjadi lainnya. Kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN karena di universitas ini kita tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan, namun kita juga dibekali dengan ilmu-ilmu agama yang mumpuni. Di akhir nasihat atau materinya, beliau membahas mengenai corona yang ada di Indonesia. Kini Indonesia masih dilanda pandemi yang berkepanjangan. Kota Malang pun levelnya sudah turun, alhamdulillah, dari level 4 menjadi level 3. Jika vaksinasi terus digalakkan, maka hal ini akan segera membentuk herd immunity yang akan segera menyelesaikan masalah corona ini. Artinya kuliah bisa dilaksanakan secara offline. Ya, itu 2 materi yang dapat saya resum di hari pertama. Yang pertama dari Profesor Dr. Unus Sumbulama, yang kedua dari Dr. Ahmad Fathah Yasin. Kemudian di hari yang kedua kami mendapatkan materi yang pertama dari Dewan Eksekutif Mahasiswa yang disampaikan oleh Kak Farhan sebagai Ketua DEMA dan Kak Ahmad Fawaid sebagai Wakil DEMA UIN Malang. Beliau menjelaskan bahwa DEMA atau Dewan Eksekutif Mahasiswa merupakan organisasi interkampus
yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. DEMA sendiri memiliki fungsi sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. Yang kedua, DEMA juga berfungsi sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Selanjutnya, tugas DEMA sendiri adalah yang pertama, melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau SEMA Universitas. Kemudian, tugas yang kedua, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan mahasiswa di tingkat universitas. Dan tugas yang ketiga adalah melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. DEMA UIN Malang sendiri baru-baru ini memiliki beberapa program unggulan, di antaranya adalah Sahabat Desa. Sahabat Desa ini menginginkan kepekaan mahasiswanya terhadap lingkungan. Kemudian yang kedua adalah Sapa Sekolah sebagai bentuk promosi Kampus UIN Malang. Yang ketiga ada program unggulan sosial, hukum, dan politik yang dinamakan Rehlah Parlemen. Ini sebagai sarana diskusi mahasiswa dengan pimpinan parlemen. Kemudian materi yang kedua adalah Senat Mahasiswa yang disampaikan oleh Kak Muhammad Adif Fahmi sebagai ketua dan Kak Mananul Auni sebagai sekretaris Senat Mahasiswa. Senat Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. SEMA sendiri memiliki visi terwujudnya Senat Mahasiswa Universitas sebagai lembaga legislatif, transformatif, kolaboratif, progresif berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan, serta menjunjung tinggi profesionalitas. SEMA sendiri memiliki 4 fungsi, yakni ada fungsi advokasi, fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi penganggaran. Tugas SEMA sendiri adalah mengawasi dan mengontrol DEMA Universitas. Kemudian memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA Universitas. Memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah agenda tersebut selesai. Memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Selanjutnya, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA Universitas. Merancang dan menetapkan peraturan organisasi-organisasi di UIN Malang. Kemudian mengesahkan peraturan DEMA Universitas dan menjadi mitra kerja DEMA Universitas dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Selanjutnya, Kak Adif dan Kak Mananul ini juga menjelaskan mengenai wewenang yang dimiliki oleh SEMA. Wewenang yang pertama adalah membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama. Selanjutnya, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. Memberikan mandat untuk pelaksanaan pemiluan. Mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMA Universitas. Mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan DEMA Universitas. Turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan di tingkat universitas. Yang terakhir, menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan. Itu tadi materi tentang DEMA dan SEMA yang telah disampaikan oleh kakak-kakak.
Kemudian di materi yang ketiga ada materi dari Pak Hasanuddin Wahid sebagai anggota DPR RI. Di awal beliau menjelaskan panjang lebar mengenai kondisi COVID yang ada di Indonesia, kemudian ada upaya-upaya pemerintah yang dilakukan untuk benar-benar mencegah dan menghentikan COVID-19 ini. Kemudian dilanjut, beliau juga menjelaskan bahwa sekarang kita ini telah berada di era digital 4.0 dan akan menuju era digital 5.0. Seperti apa tuh? Yaitu seperti memakai hologram. Kata pepatah, siapa yang ingin memajukan dunia, dia harus pandai IT. Barang siapa yang tidak bisa menjadi mahir dalam IT, maka akan menjadi budaknya dunia. Nah, 3 kekuatan pengubah dunia ini adalah: yang pertama, ada kemajuan teknologi, yang kedua adalah agama, dan yang ketiga ada pasar. Beliau juga menjelaskan peran dan peluang Universitas Islam Negeri. Yang pertama ada arus utama pengembangan teknologi digital. Kemudian yang kedua, link dan match dengan sektor industri. Kemudian menjadi kekuatan sosio teknopreneur. Kemudian yang keempat ada epicentrum ajaran agama inklusif. Selanjutnya beliau menyampaikan cara bekerja pada masa depan adalah munculnya jenis pekerjaan baru akibat digitalisasi dan otomatisasi. Cara menjadi generasi unggul harus memiliki keagungan moral dan spiritual. Kemudian yang kedua, gandrung terhadap ilmu pengetahuan. Yang ketiga, memiliki digital quotient. Dan yang keempat, agar menjadi generasi yang unggul kita harus memiliki kesalehan atau peduli sosial. Barang siapa yang mau kuasai dunia harus dengan ilmu. Kemudian apabila kita mau kuasai akhirat harus dengan ilmu juga. Kalau mau keduanya, jadi kita juga harus menguasai ilmu. Kita harus mempunyai kecerdasan emosional, tidak hanya kecerdasan digital. Kemudian di materi yang keempat dari Bapak Basri Zain tentang moderasi beragama dengan judul Conceptualizing the Moderation on the Context of Indonesia Islam. Dengan judul Conceptualizing the Moderation on the Context of Indonesian Islam. Beliau menjelaskan tentang apa itu moderasi dalam Islam. Definisi moderasi adalah secara etimologi wasatiyah berarti jalan tengah atau middle path, posisi tengah yang berkeadilan. Secara terminologis adalah pemahaman praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara resiko atau logika. Dengan dasar teologis ada di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, dan seterusnya. Dan beberapa dari hadis dalam Sahih Bukhari. Beliau juga menjelaskan kenapa moderasi itu penting di Indonesia. Karena yang pertama, karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban Islam dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Kemudian penting karena historitas Islam di Indonesia itu sendiri. Yang ketiga, karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni. Dan yang terakhir, kenapa moderasi penting di Indonesia adalah karena ideologi Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika itu benar-benar sesuai dengan moderasi agama di Indonesia. Selanjutnya, isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global, baik secara langsung atau tidak.
dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagaman masyarakat Indonesia, serta dapat mengganggu agenda moderasi Islam seperti konflik Palestina dan Israel, aliansi politik Arab Amerika, dan juga politik nepotism and hypocrisy. Nah, beliau juga menghimbau peran mahasiswa Malang untuk memerankan diri sebagai agent of change dalam menguatkan dan mendesimisasi agenda moderasi. Kemudian beliau juga berharap mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Dan yang terakhir, beliau berharap mahasiswa UIN harus cerdas akademik, religius, dan kebinekaan. Ya, itu saja yang dapat kami resum. Mohon maaf sekali apabila terdapat banyak sekali kesalahan. Mohon dimaklumi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Nun wal qalam wa yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.